ya. Ya. Nah, Ya, pada pagi hari ini pembahasan kita adalah tentang kebakaran dan kehilangan ya, Umi ya. ya Jadi betul. Betul. ada di sebuah daerah di pasar Gimana tuh Kasongan, aku? di pasar Kasongan katanya Umi ya. Jadi di Pasar pasar Asongan tuh di mana, tersebut Bu? Kasongan, Kasongan. Kasongan Kasongan. tuh si pasar itu kan Mm-mm. pasar Mm. tradisional gitu Mi ya. Mm-mm. Terus di situ tuh ya maksudnya si masyarakatnya juga masyarakat yang biasa-biasa banget gitu, bukan masyarakat Mm-mm. yang dalam kondisi ada. Halo Bu Mel, Masya Allah, gimana anaknya Bu Mel? Nah, Masya Allah si pasar ini tuh kebakaran Umi gitu. Ada korban jiwa nggak, Bu? Itu? Korban jiwa alhamdulillah nggak ada karena kan kejadiannya Mm-mm. itu masih bisa Segera minimalisir gitu ya. ditangani. Gitu. Ya. Gitu. Mm. Nah, kebakaran besar Apa? melanda kawasan pemukiman padat di kios Pasar Kasongan, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Mm-mm. Kalimantan Tengah pada Kalimantan. malam 25 Januari 2026. Mm-mm. Cuman si dampaknya itu si masyarakat tuh sampai sekarang tuh jadi kayak yang kebingungan gitu Mi, gitu kan. Mm-mm. Yang tiba-tiba ada tempat untuk berusaha hilang Mm-mm. gitu kan Mi ya. Ya. Terus juga untuk bisa mendapatkan penghasilan tuh udah nggak ada gitu Mi. Mm-mm. Ada Rumah juga proses. hilang gitu kan. Di sini kan Mm. sekitar 17 hingga 30 unit bangunan rumah, ruko, Mm-mm. kios katanya. Mm-mm. Sampai Kebakar ya. kepada sekolah seperti MTSN 1 Katingan. Oh, jadi merambat-merambat mungkin telat penanganan ya. Dan Ya, sekarang betul. proses mungkin saat ini mungkin sedang dilakukan proses relokasi. Biasanya kalau yang pasar kebakaran itu nanti ada pasar Ya, baru ya betul. yang untuk relokasi. Cuman kadang butuh adaptasi lagi ya. Kayak contoh kita misalnya yang rajin ke pasar nih, Ambu ya, emak-emak yang rajin ke pasar itu dia punya pelanggan, Ambu. Punya pelanggan misalnya beli beli sayur kangkung di sini di si ibu ini gitu kan, beli asin di sini kayak gitu-gitu. Ya, benar. Nah, pas Benar. kejadian kebakaran seperti itu biasanya kan jadi dialihkan tuh tempatnya, itu biasanya kehilangan dulu momentum, kehilangan dulu ini di mana ya, ini langganan saya di mana ya kayak gitu. Gitu sih. Ya, Untuk kadang-kadang kan suka jadinya tuh mereka tetap berjualan tapi nggak di situ ya, nggak di tempat yang terdampak, biasanya di mm, mm, pinggir-pinggir jalan gitu. Cuman ini mm, sudah dicari lokasi alternatif dulu oleh Pemda setempat, mm, dan untuk bisa supaya masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan gitu yang terkena mm, dampak mm, kebakaran itu. Jadi kebayang nggak sih Mi, kita yang tadinya segala ada gitu ya, mm, misalnya mm, gitu ya Mi ya, mm. ada Iya. rumah, ada tempat usaha, ada Mm, penghasilan gitu kan, mm, ada yang ibaratnya segala sesuatu tuh kita tuh benar-benar ada, tiba-tiba lenyap dan besok tuh nggak bisa mm, ngapa-ngapain, benar-benar dibikin nggak ada. Itu mm, sih yang betul. ngenesnya gitu Mi, kalau Mm, ngelihat iya. beritanya gitu. Mm, Anak-anak yang biasanya harus sekolah gitu kan, tiba-tiba bingung besok sekolahnya kemana ya kelasnya gitu kan. gitu. Itu Terus sih. ya udah Heeh, gitu mungkin kalau kebakarnya rumah bisa jadi nggak punya pakaian ya. Maka ya Ramadan ini banyak juga sih yang charity itu, pokoknya kayak betul. ngumpulin pakaian layak pakai gitu, Ambu. Dan Mm-mm. termasuk Umi juga sama sih di albumnya itu nerima gitu, nerima untuk charity seperti itu. Dan dialokasikannya biasanya ke tempat-tempat bencana sih, Ambu. Gitu. Ya, betul. Jadi memang ini pas kondisi benar-benar, kan kita nggak pernah tahu ya apakah satu Ya, hari sebelumnya kita dikasih kabar gitu sama Allah gitu, nanti hati-hati ya nanti bakal kebakaran nih kan, kan enggak gitu ya. Jadi nggak ada bencana, pemberitahuan. bencana itu nggak ada pemberitahuannya gitu kan. Beratnya kalau Iya, ada sesuatu yang benar-benar dalam kendalinya Allah itu udah nggak bisa lagi kita yang ikut campur dalam faktor kendalinya gitu. Makanya betul. Betul. untuk kayak hal-hal yang seperti ini harus benar-benar gede tawakalnya ya, Ambu. Digedein Ya, tawakalnya ya mereka gitu. kan mendapatkan dampak musibahnya tuh sebelum Ramadan gitu nih.
Bayang nggak sih nih, biasanya mereka berkumpul bersama keluarga, ngobrol bareng Mm-mm. gitu kan untuk, makan atau apa gitu kan, tiba-tiba, bingung gitu jadi di tempat pengungsian gitu, yang biasanya Mm-mm. mereka ngasih untuk menyiapkan takjil untuk dibagi-bagi Mm-mm. misalnya, sekarang giliran Mm-mm. mereka yang dikasih gitu, Mi. Jadi, Iya, betul. pasti, apa ya, mun cek urang mah jadi, ngenes gitu Kayak ya, Mi, ya. kaget pasti, shock pasti gitu ya, pasti. Karena Ya itu bener. pasti kehidupannya berbalik 180 derajat. Jadi Ya. kayak Mhm. ibaratnya gini, kayak kita kalau ngerasain ya, kalau berjuang untuk cari rezeki itu luar biasa ya, Ambo, sampai kadang Iya, betul. kadang ada istilah istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kan kayak gitu. Bener. Tapi ternyata dalam sekejap bisa Allah musnahkan begitu saja. Mhm. Kalau ini sih Umi lebih kepada ibrohnya ya, ibroh itu pelajarannya yang kita bisa ambil dari setiap kejadian yang kita di luar kendali kita adalah eh, apa ya, kayak lebih ke kepemilikan gitu ya. Di dunia ini nggak ada semua yang es tuning kita miliki kecuali apa, tiga hal Bu, kecuali tiga hal. Apa yang rezeki yang datang kepada kita terus kita makan terus kepada kita lalu kita pakai, itu yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Cuman itu doang. Yang nyisa tuh cuman itu doang. Sisanya adalah milik Allah gitu, milik Allah. Dan ibaratnya dan eh, ada hak-haknya orang lain gitu, milik orang lain gitu. Bisa jadi kan eh, yang kita katakanlah ada orang yang punya rezeki sampai miliar-miliar gitu. Mungkin Ya. yang jadi hak tubuh kitanya mah sedikit banget Ambu yang kita makan. Ya. Dan yang kita makan gitu kan nggak banyak ya. Karena kita tahu kapasitas perut kita gitu. Kapasitas perut kita. Kamu Ramadan ya Bu, makan kayak Mhm. baru makan kurma 3 butir aja udah kayak kenyang banget Ya. gitu Bu. Seperti itu. Jadi rezeki sesungguhnya itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Mhm. Jadi Nah, sisanya itu benar-benar hanya titipan yang bisa digunakan oleh siapapun dengan cara apapun yang diizinkan oleh Allah gitu, Ambu. dan kalau ketawakalan Mm, kita itu benar-benar, tidak berserah gitu ya, Mi, ya, kategori yang tidak menerima, itu bisa mm, jadi berdampak negatifnya tuh bisa jadi stres ya, pada masyarakat mm, gitu kan. Dan kalau misalnya kita udah kena musibah yang memang itu atas izin Allah, kita masih menyalahkan orang lain gitu kan, itu tuh baru kronologisnya tuh karena listrik ya, Mi, ya, korslet atau korslet listrik gitu. Korsleting Nah, listrik. biasanya kan apa ya, yang nggak nerima tuh malah jadi nyalahin gitu kan, nyalahin si yang listrik itunya gitu kan, Mm, apalah yang ngebangun pasarnya nggak bener lah, atau yang mm, pencetus dari ininya mm, nggak bener lah gitu kan. Jadi kalau 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 kitanya menyalahkan terus menerus, ya biasanya yang menjadi lebih sakitnya itu adalah diri kitanya sendiri malah gitu. Karena mm, kitanya sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan, dan ketika kita menyalahkan orang lain seolah-olah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita aja malah jadi kitanya sendiri yang kecewa gitu. Bayangnya Ya, gitu, Mi. betul. Betul. Jadi akhirnya ngarasula ya, bahasa Sunda. Kamu pernah dengar nggak Mm-mm. kalimat ngarasula? Nah, itu baru aku ngedengar ngarasula. Ini sih kayaknya cuma ada di Kuningan deh. Ngarasula. Bahasa Sunda tuh gila ya, luar biasa banget gitu kan. Iya, tapi aku tuh banyak jadi baru nyadar aku tuh banyak perbendaharaan kata gitu ya jadi kan jadi sampai aku ngikutin igoinya itu ya igoinya itu tuh apa namanya Kuningan Repost gitu Kuningan Repost karena lucu gitu si konten-kontennya teh sabaraha Kuningan maneh gitu ya sabaraha Kuningan maneh jadi Bentar eh, Umi, ini ada Bumel katanya. Ampu kemarin aku tunggu kabarnya, hari ini anakku dicek lagi. Itu tuh gimana sih kondisinya, Bumel? Kemarin aku mm-mm. memang belum bisa jawab Bumel kondisinya gitu. Tapi sama aku kemarin ditawarin si Umi, Umi lagi nggak, katanya lagi nggak belum perlu katanya gitu. Ntar ya, Mm-mm. nanti dihubungi lagi.
Insya Allah Siap. ada rezekinya ya, Bu Mel. Amin. Bismillah. Insya Allah Doain dimudahkan. aja. Insya Hmm. Allah. Bismillah ya. Kita minta Iya, sama iya. Allah. Gitu. Iya. Jadi balik lagi ini intermezzo sedikit. Jadi di Kuningan itu Heeh. emang bahasa itu lucu-lucu, unik-unik gitu, Bu. Jadi ada tuh Hmm. di Igo itu kata bahasa Indonesia mah seberapa kuningan kamu gitu. Sabara sabara kuningan maneh gitu kan. Maneh. Jadi jadi satu-satu ditanya apa sih bahasa Sundana iya naon bahasa tapi bahasa Sunda kuningan banget ambu misalnya teh Ya, kaligane ya. kan ambu juga nggak akan pernah denger tuh Nggak kaligane. tahu. Kaligane Kaligane itu hanya ada di Kuningan. Kaligane itu bahasa Sundanya, bahasa Ya. Sunda Hmm. umumnya adalah ujug-ujug ambu. Ujug-ujug, Hmm. sekonyong-konyong, tiba-tiba Kaligane. Itu cuma ada di Kuningan itu Kaligane. Jadi aku juga kadang suka Kaligane ya. keceplos-keceplos gitu. Ujuk-ujuk. Heeh, kayak Jauh banget ya Kaligane. ih, Kaligane, Sama iya kayak Kaligane. kayak nama sungai kalau di bahasa Betawi ya. Kaligane. Heeh, jadi ujug-ujug tuh Kaligane kalau di Kuningan. Dan ini yang bikin akhirnya oh ya Allah perbendaharaan bahasa Sundanya di seluruh Jawa Barat tuh banyak banget Ambu, Ya, banyak banget. Gitu. Oke, kembali lagi ke ya. laptop. Ya. Itu ya, ternyata indah ya Indonesia tuh. Makanya Mm-mm. suka apa ya, suka aneh gitu yang menghina negara sendiri tapi dia lahir di sini, besar di sini, makan di Mm-mm. sini, menerima banyak tunjangan di sini. Tapi terus dia pikir dia menghina negara. Iya iya. Masya Allah. Nah, itu tuh ya. Ya, ya. Jadi apa yang namanya kebakaran mah dibikin abis teh abis aja ya sampai Habis bener. seperti kita ketika mendapatkan bencana alam. Gak beda jauh sih bencana alam, Kalau kebakaran. mm-mm. Mm-mm. Iya, kalau kayak kayak apa banjir mungkin masih ada bisa yang diselamatkan. Misalnya dia cepet-cepet naikin kayak dokumen-dokumen, misalnya ada lantai Ya, duanya gitu ya Bu ya. ya. Masih agak-agak inilah gitu. Kalau udah ngobrol kan kalau antara air dan api itu kekuatannya lebih api gitu ya. Kan kalau kan ada Ya, 5 unsur bumi nih, 5 unsur bumi. Kalau kita cerita 5 unsur bumi, faktor yang kalau jadi ibaratnya walaupun api itu bisa dikalahkan oleh air ya gitu kan, ya, memadamkan api juga oleh air. Tapi kalau udah bener-bener apa dia merajalela ya udah ganas banget gitu. Kayak ya. gitu. Si Dan kalau api itu. musibah api, misalnya kalau kebakar badan kita, misalnya masih panjang Mm-mm. umurnya tuh masih bisa diselamatin gitu. Paling kitanya jadi cacat. Mm-mm. Tapi kalau air Mm-mm. kita tenggelam itu nggak bisa diselamatin nih, udah pasti aja, Mm-mm. udah pasti Iya pindah gitu. alam. Itu bedanya. Heeh. Memang kalau Ya. kalau air ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan gitu kan. Mm-mm. Ketika di api udah habis gitu. Tapi kalau Mm-mm. ada terbakar, apinya mati, terus kitanya masih bisa diselamatkan, ya paling jadinya cacat Mm-mm. gitu. Nah, kalau air kita tenggelam, nggak bisa berenang, udah pasti pindah alam gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. sih. Iya betul betul. Ya. Ini ada Dan suara Masya apa? Allah, Tadi nggak tahu. kelasan. Si Teteh lagi ini sekarang perkuliahannya online Ambu, jadi di rumah juga. Jadi selama Oh Ramadan sama, ini, sama. Jadi Ramadan ini kita banyak online ya sekarang tuh ya. iya perkuliahannya tuh online, jadi via Zoom gitu, via apa namanya, Heeh. via Gmail gitu. Jadi Mm-mm. Jimit, Jimit. Jadi Limit. ya Oh udah ya. rame. Heeh. Iya barusan tiba-tiba ada suara laki-laki, aku bilang dari mana ini? Kirain tuh abah. Ternyata dosennya si Tati. Iya gitu. Ya teman-teman, ibroh yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian musibah-musibah seperti itu ya kayak kebakaran, musibah-musibah seperti itu ya kayak kebakaran, Mm-mm. kita kondisikan diri, menyiapkan mental bahwa tidak ada kepemilikan yang abadi di dunia ini gitu ya. Jadi Mm, betul. kayak kita ngumpulin, kalau ibaratnya ngumpulin harta mah suatu waktu harta itu pertama
ini nih sebenarnya sejatinya konsep dari harta nggak dibawa mati tuh kayak gitu Ambu. Kalau misalnya Ya, betul. ya musibah-musibah ya tidak bisa menolong gitu kan, tidak bisa menolong dia gitu si harta itu. Tapi harta itu bisa menolong dia ketika tidak bisa menolong seseorang ketika apa? Ketika digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menolong gitu, menolong orang, bersedekah Hmm, seperti itu. Jadi ya. itu juga yang akhirnya tuh si tiga hal tadi yang Umi spill itu yang akan nanti kayak ibaratnya nunyangsang ibaratnya gitu Abu. Nah, bahasa Sunda Mm-mm, lagi. mm-mm. Nunyangsang gitu, nunyangsang di badan kita sebagai amal soleh ibaratnya gitu. Iya. Sisanya mah kan I- kita gini lah contoh kita dapat rezeki kan kita fokusnya pada eh, ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Jadi sisanya yang kita nikmati itu benar-benar cuma sedikit banget, Ambu. Bisa jadi dari, katakanlah dari 100% itu mungkin 10%-nya juga enggak yang kita nikmati itu. Itu yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Itu enggak nyampe 10%-nya. Kan kadang untuk sedekah aja, katakanlah membersihkan harta kita lah, ibaratnya zakat penghasilan, itu juga cuma 2,5%. Terus habis itu kayak porsi makan atau pakaian juga kita nggak setiap saat gitu beli baju kan ambu apalagi kalau bajunya udah banyak banget itu nggak setiap saat beli baju beli pakaian jadi kadang rezeki yang kita terima itu pun sebetulnya banyaknya itu dikeluarkan itu bukan oleh kitanya sendiri untuk kebutuhan kita gitu lebih kepada ya udah apa-apa kewajiban yang jadi kewajiban yang harus cepet-cepet diselesaikan gitu nggak sih Ambu? Ya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang apa ya, Ambu juga sama sih Teh. Kalau Hmm. misalnya nih ada sesuatu hal yang kan kayak di rumah itu, mamah tuh kalau udah minta nggak ngelihat Hmm. aku ada apa enggak gitu, gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, itu tuh kalau minta teh harus ada aja gitu. Hmm. Paribasa, apa, mau, apa, akunya lagi nggak ada, dia kayak nggak mau tahu Hmm. seolah-olah kayak gitu ya. Hmm. Tapi karena aku tulus, ikhlas gitu kan, dan Hmm. yang beliau minta juga memang buat kita, masih buat kita-kita juga gitu kan. Dan Hmm. itu ibaratnya tuh apa, dikembalikan lagi kepada mamah gitu kan. Jadi aku juga suka ya Allah kasih aku rezeki gitu kan, karena aku harus Hmm. memenuhi yang dibutuhkan oleh mama aku gitu kan. Gitu. Nah, Hmm. kalau lagi nggak ada tuh Mi memang suka jadi sedih Mi itu tuh. Sedihnya tuh jadi Iya yang betul. gimana ya nggak ada gimana gitu. Tapi nggak mau bilang nggak ada tuh gitu. Nggak ada apa nggak Hmm. punya tuh saya nggak mau gitu. Jadi cuman ya siap nanti sore ya gitu aku mah Iya iya. gitu. Tapi memang kalau memang rezekinya beliau itu tuh sore tuh pasti ada gitu. Heeh, nggak tahu Gitu. gimana tuh ya Allah ngirim tuh Heeh, bener-bener. Iya. iya gitu. Jadi aku tuh nggak Dan pernah memang khawatir apa untuk sesuatu hal tentang yang rezeki memang ya. gitu. Jadi yang penting kita ikhtiar, yakin Allah pasti ngasih dan kalau memang misalnya itu rezeki kita pasti ada, kalau belum paling ditunda gitu. Tinggal kitanya yang sabar untuk menghadapi proses penundaannya itu gitu. Betul betul betul. Dan yang terpenting yang kita sering rasakan adalah ketika misalnya di penundaan kita nggak sabar, akhirnya tuh kita lebih banyak berkeluh kesah ya. Jadi tidak Iya, produktif betul. lagi. Wah, Jadi pasti. tadinya Mm, fokus kita adalah produktif bagaimana kita tetap berikhtiar bekerja tanpa berpikir hasil. Karena itu biasanya kalau ke distract akhirnya kita berkeluh kesah. Terus dari keluh kesah itulah jadi muncul kayak ibaratnya kayak kalau kata Ambu mah jadi ngunci kayak si rezekinya jadi iya, malah ngunci gitu. Gitu. iya. Malah terkunci Ya, jadi jadinya. kalau misalnya udah mah kita lagi kena musibah besar gitu ya, terus kita tidak menerima dan banyak mengeluh dengan kondisi serta menyalahkan ABCD gitu kan, biasanya tidak akan menemukan solusi atau jalan keluar gitu. Yang ada malah jadi balik lagi ke kitanya, malah diri kitanya yang seolah-olah jadinya teraniaya gitu. Ada yang akhirnya menerima, ada yang sampai ininya tuh juga nggak menerima gitu. Ya karena dia merasa paling dirugikan gitu kan. Contoh Lami gitu kan tentang kita bersiar gitu ya.
Kita tuh kan Ya, jamaah tuh kayak yang udah deket gitu, iya, mau umroh iya. gitu kan, mau daftar tuh ya kan. Heeh, Kayak Umi gitu, kayak yang udah heeh. mau deket, terus aku Deket, juga udah mau keluarga deket berlima gitu kan. udah Heeh, dibikinin. aku sekeluarga Iya, berlima, terus ada yang keluarga heeh, berenam gitu kan, bertujuh malah gitu heeh. kan. Terus ada yang Iya, gitu. Tapi kalau memang bukan punya kita, Mi, si bukan kendala tuh rezeki ada kita. aja gitu, Mi. Iya, betul, Heeh, betul. ada aja gitu. Misalnya ke apa slow respon ketika kita Mm-mm. pengajuan gitu, Mi ya kan karena kita kan private semua tuh slow Iya respon. gitu. Terus ketika udah jadi harganya gitu ya, Umi ya. Mm. Apa tiba-tiba takut di bandaranya. Coba Mi, yang kayak gitu Nah, bakal ada nggak? Sebenarnya kan nggak masuk akal gitu. Tapi betul. orang kok takut di Sebetulnya bandaranya gitu loh. Mi. sebetulnya cuman jalan aja sih Ambu, jalan bahwa Ya, eh, jalan jalan Allah bahwa gini kan apa yang menjadi hakmu kata itu ungkapannya Umar bin Khattab ya apa yang menjadi hakmu itu tidak akan melewatkanmu walaupun seisi dunia tuh menghalang-halangi tapi apa yang bukan menjadi hakmu walaupun seisi dunia mengaminkan ya Allah semoga jadi milik Umi ya Allah itu tuh karena bukan menjadi haknya Umi yang gak akan sampai gitu walaupun didoakan oleh seisi ya. dunia gitu gitu Ya, jadi aku kalau nggak ingat apa ya tentang apa keilmuan tersebut, ya pasti morang-maring lah gitu kan. mm, Ya udah mm, aja mm, apa nyalahin mm, sesuatu seseorang atau nyalahin mm, sesuatu. mm, Nah, ada nih ada yang seperti itu gitu Mi. Jadi mm, terus aja dipersoalin gitu kan. Oh, itu mm, sayang padahal langganan aku gitu. Jadi mm, tiap mm. nelpon tuh terus aja itu yang dikeluhin gitu Mi, gitu Yang kan. dikeluhin. Mm, Gitu yang apa ya slow responnya lah gitu kan. Terus mm, apa itu sayang banget jadi lari ke sini gitu gitu aja terus Mi mm. yang gitu gitu ya. Iya, Ya, kita juga mana tahu ya, Mi, kondisinya gitu kan. iya betul. Kita nggak pernah Apalagi tahu. aku mah atuh udah keluar harga atuh, Mi. Aku mah tinggal Kamu si jamaah kalau itu Umi say masih yes nunggu gitu loh. ya. Heeh, kalau Umi kan masih nunggu kan, masih nunggu Gitu kan masih kalau nunggu Umi sama ada teman hasil. kita itu kan masih pada nunggu gitu kan prosesnya gitu. Heeh, heeh. Apa ya tapi ternyata kan memang kalau bukan rezeki kita ya mau dipaksa segimana juga kita mau sampai toh-tohan supaya apa gitu kan Heeh, dilicinin heeh. dengan sedekah gitu kan kita kan suka gitu ya suka Iya, mancing gitu sedekah heeh. supaya jadi gitu kan ya tapi kan ternyata bukan gitu kan jadi ya kata Ya, aku tuh udah bilang gitu sama, aku juga ini luluh lantah, hancur hati, aku heeh. kayak gitu ya. Tapi dan gimana, ada bukan rezeki, kata saya teh gitu. Ya Iya, udah, betul. insya Allah nanti ada gantinya. Akhirnya kan saya ngomong gitu, Mi, Iya. gitu kan. Jadi Jadi supaya biar kalau nggak ngeluh terus, karena kasihan kalau ngeluh terus gitu. Khawatir akunya malah. betul betul betul. Jadi konsep konsep rezeki itu emang Allah sudah takar, Allah sudah catat nih jalan-jalannya, wasilah-wasilahnya Mm, gitu. mm, mm. Allah sudah catat. Nah, kita itu tugasnya cuman ikhtiar aja gitu, Ambu. Teman-teman, Ya, kita itu tugasnya cuman ikhtiar aja. Tapi kita kan sering tuh menemukan jalan-jalan rezeki yang nggak kita sangka-sangka tuh sering banget sebenarnya. Kayak contoh lah Umi, jam setengah 10 malam gitu ya, ada yang pengen pesen apa, yang pengen pesen apa namanya tuh, herbal, ya kan Ambu? mhm, Gitu. Coba kalau dipikir-pikir nih orang tahu dari online, terus gak ini apa namanya belum pernah ketemu, terus terus dia juga pertama kali lihat nomor handphone Umi gitu cuman dari itu doang, tapi dia bener-bener kok percaya tiba-tiba transfer gitu kan untuk beli si herbal tersebut gitu kan. Kayak gitulah contohnya. Terus kemudian, saya sudah transfer katanya gitu. Terus kemudian, Gojeknya dari saya aja gitu, orderinnya gitu kan. Seperti itu kan artinya semuanya tuh sudah ditakar sama Allah. Apa yang berarti kata Allah itu rezekinya Umi yang akan lewat melalui wasilah beliau gitu kan. Ibaratnya mau ya, itu 25.000, mau itu 50.000,
Muhammad Iqbal. Ini jangan-jangan Ustadznya Umi nih. Kak Muhammad Iqbal. Ada bergabung Kak Muhammad Iqbal. Heeh, heeh. Kayak gitu. Ya. Jadi ya Mm-mm. udah kita nggak perlu apa. Sekarang tuh kita udah jadi terbiasa Ambu kayak misalnya sesuatu peluang datang kepada kita, kita proses nih dengan penuh kesabaran, kita proses, Mm-mm. kita jalani benar-benar dengan sesuai dengan apa yang mereka mau gitu kayak misalnya, oh si yang mau umroh umroh private itu maunya hotel ini kita tiabanin, maunya begini-begini kita kasihkan, semuanya kita pokoknya kita kasih yang terbaik. Dan pada akhirnya itu belum jadi rezeki kita, ya itu artinya memang Allah nggak mencatat itu sebagai rezeki kita gitu. Tapi nanti ada depan-depannya itu nanti yang tiba-tiba kan kayak gitu, yang tiba-tiba. Jadi kayak Dan kayak kadang pengganti. Ambu kadang-kadang yang nggak kita ikhtiarin malah yang datang gitu Ambu. Betul. Ya bener nggak? Kayak Bener Ambu banget. kan waktu mau keberangkatan September itu, emang Ambu mengira gitu kalau Ambu tuh bakal dikirim dari Garut 3 orang gitu kan? Enggak kan? Tiba-tiba itu Ya. tuh memang tiba-tiba. Kita siarnya di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya kita keliling terus tuh siar mau itu di mana. Nah, orang yang belum dapat pencerahan tentang siar kita malah yang justru daftar gitu. Itu sih itu konsep apa ya? Misterinya rezeki. Misterinya rezeki. Misterinya rezeki. Kadang-kadang rezeki itu tiba-tiba diambil dengan cara yang sakit gitu kan, dengan Iya. kebakaran lah, dengan tiba-tiba kita Mm-mm. sakit keras sampai kita harus Mm-mm. menjual Mm-mm. APD gitu kan, dengan tiba-tiba kita terlibat sesuatu hal yang akhirnya semua yang kita miliki benar-benar harus dilepaskan gitu. Ya, itu Mm-mm. adalah justru cara pembersihannya, cara Allah membersihkannya kita gitu kan. Ada yang namanya detox rezeki ya Mi ya, kalau kita dulu belajar. Mm-mm. Nah, detox rezeki itu, jadi Abu tuh mengobrol tentang kebakaran ini tuh sebenarnya pengen mepetin ke detox rezeki gitu Mi. Jadi Detok kadang-kadang rezeki. musibah yang menurut kita terlalu menyakitkan atau apa kejadian yang menurut kita dirasa tidak adil gitu ya, ternyata itu tuh ngedetox gitu. Itu tuh adalah detox gitu. Detox Detox, buat iya. kita gitu, untuk Iya. membersihkan sesuatu hal Mm-mm. yang selama ini mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah gitu nih. Betul, betul. Mm-mm. Dan caranya gini, caranya Allah mendetok, apa? Caranya Allah memberikan, menyelesaikan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita itu memang ada beberapa gitu Ambo ya. Ada yang misalnya kayak tadi Ambo cerita bahwa ketika kita melakukan sebuah dosa, kemudian Allah itu sayang ke kita sehingga Allah menghukumnya di dunia. Allah Hmm, menghukumnya di dunia dengan katakanlah meluluh lantakan harta yang kita punya atau apa seperti itu. Tapi ada juga Allah tuh tadi malam banget Umi baru nge-share di mana ya. Jadi nanti suatu waktu kita tuh akan datang menghadap Allah gitu. Menghadap Allah. Nah, datang menghadap Allah itu Allah memanggil kita tuh benar-benar secara private, Ambu. Private. Private-nya tuh jadi enggak di hadapan orang lain gitu, enggak di hadapan orang-orang lain. Nah, ditanya, kamu waktu kemarin ngelakuin dosa ini ya, kamu berbohong ya, kamu nggak amanah ya, kamu menggunakan uang orang lain ya, kamu ini lah, semuanya ditanya. Semua itu ditanya, iya ya Allah gitu. Ya Allah, ampun ya Allah gitu kan. Aku tidak ada yang tersembunyi kan dari Allah gitu kan. Tidak ada yang ya, tersembunyi. Pokoknya semuanya itu ibaratnya di catatan kita tuh diperlihatkan gitu kan, diperlihatkan itu. Nah, lalu kemudian ya Allah, kalau begitu apa yang aku bisa ini agar aku bisa apa engkau ampuni gitu. Nah, ternyata Allah itu bagi orang-orang yang di Ramadan ini terus menzikirkan Allahumma afuwun karim tuhibul afwa fa'fuani, Allahumma afun karim tuhibul afwa fa'fuani, itu insya Allah dijamin ampunan Allah gitu, ampunan Allah. Dan nanti setelah ampunan Allah itu dihadirkan, nanti amal-amal ya kita, amal-amal soleh kita yang
videonya yang ditayangkan seperti itu videonya. Jadi di hadapan Allah seperti itu. Sampai Umi nangis gitu. Ada salah satu konten video yang ceritain tentang itu, tentang hal itu gitu. Masya Allah, ini kesempatannya di Ramadan ini untuk memperbanyak. Jadi sebenarnya apa yang kita harapkan dari Ramadan ini sebetulnya hanya berkah, rahmat, dan ampunan. Itu tiga itu yang Allah janji kasih di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga gitu. Jadi ini mah kesempatan terbaik yang masih diberi umur panjang sampai dengan hari ini untuk bisa memperoleh itu. Dan itu harta terbaik kita sih sebenarnya Ambu ya. Harta terbaik kita itu ampunan Allah, keberkahan yang Allah kasih, kemudian rahmat yang Allah kasih, dan ampunan. Udah itu mah nggak akan bisa dikalahkan oleh dunia dan seisinya gitu. Iya. Dan itu si konten itu juga aku lihat ini kayaknya baru kemarin gitu lah aku ngeliat itu gitu. Jadi memang Allah itu menjamin banget orang-orang yang benar-benar bertobat secara tobatan nasuha gitu kan. Dijaganya kita dan ditutupi aib-aib kita itu tuh kan maha kasihnya Allah kepada kita ya, sebagai hambanya yang benar-benar tidak pernah luput dari dosa, tapi sama Allah tuh ditutup gitu aib kita karena kita benar-benar melaksanakan taubat yang sesungguh-sungguhnya, tambah pakai zikir itu gitu. Jadi memang kejadian itu tuh pasti bakal ada gitu, dan mudah-mudahan kita juga ada yang sebagian dari itu gitu kan Mi ya. Amin ya Allah. Ya pasti dengan penuh doa. Makanya jadi mungkin harta terbesar yang patut kita syukuri itu adalah kita masih diberikan hidayah inayah oleh Allah untuk bisa menjalani ibadah itu dengan nikmat gitu, kenikmatan ibadah. Karena kan nggak semua orang gitu Ambu dapetin itu gitu. Kayak misalnya khususnya kita menjalani ibadah puasa Ramadan gitu kan, nggak semua gitu. Mungkin juga ada beberapa yang ngejalanin tapi hanya sekedar dapat haus dan dahaga aja. Itu kan pernah ada ya di sebuah hadis gitu. Jadi seperti apa puasa ular yang kayak cuman ngilangin haus dahaga aja gitu. Tapi hal-hal lainnya yang harusnya dia puasa juga, kayak puasa misalnya puasa dari hal-hal yang maksiat, puasa dari ngomongin orang, puasa dari hal-hal pokoknya yang itu akan menggugurkan gitu ya, menggugurkan nilai puasanya. Nah, makanya kalau kita diberi ketetapan iman, diberi ketetapan inayah Islam gitu, sehingga kita merasakan nikmatnya ibadah, ini udah karunia terbesar yang Allah kasih untuk kita. Dan namanya juga Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maka kalau misalnya kita banyak bertobat, banyak benar-benar mengakui dan menyadari apa yang menjadi dosa-dosa kita, maka Allah pasti akan memberikan rezeki yang tidak terduga. Betul. Karena salah satu penarik rezeki itu adalah kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah. Ya betul. Itu kalau tentang bertobat memohon ampun kepada Allah, ada sebetulnya ritual sholat yang bisa kita kerjakan ya Ambu di sepertiga malam itu. Jadi kalau namanya sholat malam atau sholat lail itu kan sebetulnya ada beberapa ya, bukan cuma tahajud aja. Di antaranya adalah sholat tobat. Ini sholat tobat ini bisa dikerjakan setiap malam sebelum kita laksanakan sholat tahajud. Jadi minimal 2 rakaat menjalankan sholat tobat. Dan sholat tobat ini sebenarnya sebagai pengakuan diri kita gitu, bahwa kita tuh benar-benar mengingkari Allah gitu ya, maksudnya benar-benar sering mengecewakan Allah dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kita mohon ampun pada Allah tentang hal itu. Dan yang selalu Umi panjatkan doanya di setiap segmen akhir itu yaitu doa sholat tobat Ambu.
Allahumma anta Iya. robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Jadi ya Allah engkau adalah Allahumma anta robbi, ya Allah engkau adalah Rob aku gitu, Rob aku. La ilaha illa anta, mengakui bahwa tiada ilah selain engkau. Khalaqtani, yang menciptakan aku gitu. Dan aku apa namanya, beribadah kepadamu, mengabdi kepadamu sesuai dengan kemampuanku, mastato tuh gitu. Eh, wa apa, Allahumma inna nas'al apa tadi, ya Allah suka tiba-tiba lupa. Kok Mastato tiba-tiba lupa ini? wa auzubika, dan aku berlindung, auzubika min syarri ma, dari kejahatan kejahatan makhluk-makhluk yang suka apa namanya, mengganggu manusia gitu ya. Jadi kita mau taat, dia bisik 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 gitu. Kan sering kan kayak gitu, misalnya misalnya kita mau Heeh. ini nih, mau sholat lagi bangun, tiba-tiba ntar dah masih ada, boleh nggak nambah 10 menit lagi tidur, nyata itu teh bisikan bisikan bisikan. Suka kayak gitu nggak Bu? Jadi alarm, Ya, sering banget, Mi. Sering jadi banget jadi pasang alarm jam 2:30, tapi pasang pas alarm tapi entar dulu deh 2 menit lagi pek teh bablas. gitu kan ya. Jadi betul, ya Allah, itu mah bener, itu mah pasti dialami deh oleh semua orang. Jadi Iya. Iya benar, Mi. Dan itu tuh apa hal yang memang kejadiannya tuh suka berulang terus gitu kan. betul Udah tahu betul. kita teh harus bangun jam segini gitu, tapi Iya, suka entar dulu deh, entar dulu deh. Jadi ya kan akhirnya iya, teh mepet-mepet. iya. Akhirnya mepet-mepet. Dan kalau udah mepet-mepet itu, kalaupun sholat ya sholat dikerjain, tapi kan kurang tumanina itu. Jadi kurang Iya, khusyuk betul. gitu kan, kurang Mm-mm. tumanina. Padahal kita tuh kan bikin spare-spare waktu, kayak misalnya habis sholat tobat 2 rakaat nih, kita doa, itu yang tadi doa Umi Kita zikir sampaikan. Terus dulu gitu kan. kan, terus zikir dulu apa dulu, naik lagi kan sholat tahajud, bisa 4 rakaat sholat tahajud, atau ya 4 rakaat gitu Enam. kan. Mm-mm. 6 seperti itu. Terus kan doa lagi, doa sholat tahajud ada lagi kan gitu. Itu pengakuan keagungan Allah kan, tiap bahwa eh, Allahumma apa ya, eh, apa, aduh kok jadi mendadak lupa, padahal setiap malam Kalau dibacain. aku sih sebenarnya terus terang doa-doa itu tuh apa kadang kan suka susah hafal nih ya. Jadi kan Mm-mm. pastinya tuh harus baca. Nah kalau baca tuh bagi aku tuh kayak jadinya nggak ngobrol sama Allah gitu. Jadi aku tuh pakai Mm-mm. bahasa aku aja gitu. Jadi Iya, kalau iya. kalau apalagi sholat tahajud itu kan momentum Mm. banget ya buat kita Iya, berbicara bersama Allah gitu. Dan aku tuh iya. benar-benar pakai bahasa aku dan aku tuh benar-benar meresapinnya di situ gitu. Jadi Iya, iya, apa barulah penutupnya mulailah dengan doa-doa itu gitu kan. Nah, betul, tapi betul. kalau untuk lebih ke berbicara, ngobrol, berdiskusi gitu ya, curhat apa tuh pasti aku pakai bahasa Indonesia aja, bahasa saya Iya, gitu. memang untuk bisa memahami apa, sampai mendalami sebuah doa itu, kita wajib tahu artinya sih, Ambu. Wajib tahu artinya. Iya, Kenapa Umi bisa nyaman dengan doa bahasa Arabnya? Karena karena Umi paham. Iya, memahami artinya gitu, kayak di apa namanya, di sholat tobat itu. Jadi di penghujungnya fagfirli, selalu Umi ulang-ulang, maka ampunilah aku ya Rob gitu kan. Jadi setelah pengakuan bahwa Engkau adalah Allah yang menciptakan aku, yang di atas segala sesuatu, kita tuh di bener-bener dalam dekapan beliau gitu, baru terus kita mohon ampun, itu karena dipahami itu jadi suka didalemin bener-bener gitu gitu. Terus iya, iya. terus ada sholat hajat kan, sholat hajat itu pengakuan bahwa sebenarnya apa, di Kita tuh nggak bisa apa-apa. nggak bisa Kita tuh nggak bisa apa-apa apa-apa. selain karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya itu adalah kehendak Engkau, tapi ya di situ di tengah-tengahnya itu, ya Allah, tentang terhadap hajat-hajat yang selalu aku panjatkan kepadamu. Jadi mohon Engkau meridoi, ya Allah tuh meridoi kita gitu terhadap hajat-hajat kita Ya, gitu. Nah pastinya hajatnya juga harus hajat yang baik, karena masa dimintakan kepada Allah sesuatu hajat yang buruk kan, misalnya misalnya kayak dengki kepada orang, terus
ingin orang itu supaya kadang kan suka ada kayak gitu ya Ambo ya di kayak di film-film horor tuh dengki kepada orang terus minta ya Allah jangan bikin dia bla 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 itu sih apa hajat yang salah ya salat hajat yang Aku tuh kalau salah sholat hajat, jadi kayak udah nembak suatu target gitu, Mi. Jadi kayak kalau betul. kalau misalnya kita umroh gitu ya, Mi ya. Kita kan kalau Heeh, misalnya pengen nyentuh Hajar Aswad atau misalnya heeh, Multazam heeh, gitu. Itu heeh, kan kita tuh kalau kalau saya tuh selalu sholat hajat dulu gitu kan. heeh, heeh, Sholat heeh, hajat, terus kita beristighfar, kemudian heeh, menyampaikan doa gitu kan, heeh, meminta izin bahwa apa saya pengen menyentuh multazam gitu kan. heeh, Nah, nah itu tuh aku tuh doa tuh seperti itu. Contoh ini mah contoh ya. Dan memang heeh, ini ada dalam hajat aku gitu. Jadi saat heeh, ini hajat hajat saya itu ketika di heeh, akhir aku berdoa bahwa apa sih rihlah rihlah trainer ini tuh heeh. bisa menjadi manfaat buat banyak umat gitu kan. Ya. Jadi aku meminta mohon petunjuk kepada Heeh, Allah gitu kan, heeh, diserahin heeh, lagi apa segala sesuatu hal yang menjadi bencana segala macam gitu ya, untuk bisa apa menjadikan si Relapreneur ini tuh bisa bermanfaat untuk siapapun. Jadi aku serahin aja. Jadi amin. aku tuh lebih selalu berdoa itu kalau hajat itu yang aku targetin gitu. Mhm, Dan yang itu lagi memang biasanya ya kalau Allah ridho saya dapat, kalau enggak ya mhm, ya udah itu yang terbaik karena kan di dalam doanya begitu ya, mhm. Mi. Yang Betul terbaik kan betul. gitu. Apapun yang Mhm, menjadi hasilnya itu adalah yang terbaik. Jadi kalau misalnya nih betul. pernah doa hajat gitu misalnya Mi pengen apa taruh kata saya pengen umroh di Mhm, Syawal gitu kan, misal mhm, gitu. Terus sayanya nggak berangkat gitu kan. Yang mhm, berangkat malah si Abah gitu. Ya udah mhm, itu yang mhm. terbaik gitu. Ataupun misalnya Betul, nggak ada yang berangkat satupun gitu ya, itu yang yang terbaik gitu. terbaik Jadi juga, iya. nggak dijadikan hal yang harus ya Allah kok kayak gini sih gitu kan. Kan saya udah sholat Mhm, hajat, saya kan udah sholat tahajud mhm, apa gitu. Justru memang itulah yang terbaik buat kita dan kita harus menyadari mhm. semua itu. Betul betul. Iya, jadi memahami juga bahwa kadang-kadang Allah tuh menunda pengabulan dosa, pengabulan dosa, pengabulan doa. Iya, Kadang-kadang Allah tuh menunda pengabulan doa untuk memberi ruang untuk kita itu berikhtiar lebih banyak, nambahin sabarnya kita, dan Allah juga sedang menyiapkan yang lebih baik gitu kan. Sebetulnya itu iya, apa namanya maknanya tuh ya konteksnya seperti itu. Jadi kalau kita pahamin bahwa eh, apa ya hakikatnya seperti itu, kita nggak akan jadi kecewa karena nggak di ini kabul. Misal kayak kemarin juga kan Umi berjuangnya mah luar biasa juga ya di keberangkatan Ambu tuh Januari itu sama kita berjuangnya sama-sama berjuang bareng-bareng gitu ya tim itu iya, dahsyat perjuangannya tapi ada yang kata Allah depending dulu ya Tin gitu kan gitu nah kalau Ambu berangkat ya Ambu gitu itu kan semuanya sebenarnya yang terbaik yang Allah kasih buat kita gitu nah kalau kita sudah menyadari sepenuhnya hal itu kita tuh nggak akan jadi kemudian kecewa kok Allah gitu ya kok Allah gini ya nggak gitu tapi kita lebih kepada ya Allah izin aku ikhtiar lagi ya Allah agar engkau pantaskan lagi gitu sambil nunggu iya, waktu terbaik yang Allah kasih gitu iya. gitu. Waktu terbaik dan kondisi terbaik itu yang Mm-mm. penting sini. Iya betul. Dan apa pada saat kita sudah melewati musibah atau kita sudah melewati apa yang menjadi kondisi tidak baiknya kita, ya itu tuh sebaiknya menjadi pelajaran ya buat kita tuh harusnya gitu Mi ya. Jadi Mm-mm. apa ya kayak semacam reminder gitu supaya kita tidak melakukan hal Mm-mm. yang sama atau berhati-hati atau kita supaya menyadari bahwa segala sesuatu tuh tidak selalu milik kita gitu kan. Kita. Nah, itu Mm-mm. tuh harusnya tuh jadi pembelajaran gitu. Walaupun memang di Mm. dalam kenyataannya banyak orang yang kadang-kadang suka jadi lupa Mi, apalagi kalau udah dikasih enak lagi gitu. Jadi lupa Mm-mm. gitu. Jadi lupa lagi, iya betul. Iya, jadi lupa lagi. Jadi lupa lagi. Nah, itu makanya kenapa kalau misalnya masih banyak hal yang ditunda untuk kita, sebenarnya itu karena kalau kita sering kali begitu, yang Ambu bilang, kalau kita dikasih enak kadang sering kita lupa, mungkin Allah
Allah lebih sayang kita, Allah lebih menyayangi kita sehingga Allah kasih, oh kamu mah mending seringnya dikasih ini nih, dikasih kayak dikasih biar deket terus sama aku gitu kata Allah. Jadi Allah Iya, sayang banget. bener Mi. Iya gitu. Jadi karena Allah sayang banget ya udah kamu dikasihnya pelan-pelan aja deh sedikit-sedikit aja supaya kamu tuh benar-benar menikmati jamuanku, menikmati kebersamaan dengan aku gitu. Mm-mm. Iya, Kalau enggak bener kan Mi. suka sering gitu, ke distract lagi. Ya, dan itu tuh apa jadi inget juga sih ada dari salah satu keluarga kami gitu ya Mia. Dia tuh sama Allah tuh sampai dikasih kesempatan. Aku tuh sampai ngitung loh, karena aku mempelajari eh, kejadian itu tuh suka aku pelajari gitu Mi. Jadi waktu itu dia misalnya menikah Mm-mm. sama istri yang pertamanya gitu kan. Mm-mm. Sempat tuh berhasil gitulah ya sampai punya rumah, punya kendaraan segala macam. Mm-mm. Selingkuh, selengki gitu kan. Nah itu ujian Gitu kan ini ceritanya itu. gitu ya. Punya ya will, punya will gitu kan. Ya. Ketika punya will, si istri pertamanya tuh masih soleh lah gitu ya, oke gitu kan. Masih bisa diterima, makanya si rumahnya masih masih terselamatkan gitu. Tapi Mm-mm. dia kehidupannya tuh udah mulai rada kacau tuh segi keuangannya gitu, karena kan pihak Will-nya itu kan ternyata morotin teh gening Mi gitu kan. Mm-mm. Nah, ceritanya lepaslah sama si Will itu teh gitu ya. Tobat Mm-mm. lagi ceritanya teh gitu ya Mia. Maju lagi Mm-mm. tuh Mi gitu kan sampai dia Mm-mm. punya rumah lagi gitu. Jadi rumahnya tuh lebih bagus berada di komplek yang lebih baik lah di daerah itu gitu Mi. Eh, udah punya jabatan gitu ya Mi, yang udah punya Mm-mm. ibaratnya jaminan untuk dianya tuh banyak gitu karena dia sebagai apalah gitu ya di perusahaan itu. Ada Will lagi Mi. Dan lebih parahnya ini sampai punya anak. Oh ya Nah, Allah. nggak tahu gimana akhirnya itu tuh sama Allah tuh dihabisin tuh si hartanya Temi Mm-mm. sampai dia Silakan. nggak punya rumah gitu ya. Dan Mm-mm. akhirnya pindah ke pinggiran gitu sampai pindah ke Mm-mm. pinggiran aja di rumahnya. Nah, udah tuh pindah ke pinggiran. Udah rada enak tuh di situ hidupnya Mi gitu ya. Mm-mm. Ada lagi Ya tiga kali Allah. itu ya Mi. Aduh, Masya Allah. Itu tuh Ya, kalau dan sampai sekarang sama Allah tuh kayak yang nggak dikasih lagi kesempatan apapun gitu loh Mi. ya itu udah nista, maja, utama gitu kan Gitu. katanya Karena kalau istrinya udah terlalu sakit hati. Memang nggak sempat terjadi pengen berpisah gitu kan. Tapi si istrinya ini memang soleh sih Mi. Jadi dia memang orang yang taat banget lah gitu ya. Cuman kalau aku ngelihatnya dia nahan sih gitu kan. Ya tapi ya itu kan pilihan dan aku nggak mau ikut campur gitu kan Mi ya. Dan memang akhirnya mereka tinggal di pindah kota jadinya gitu. Pindah kota di desa yang dimana istrinya berasal gitu. Jadi semakin ke pinggir, semakin ke desa, jadi ngurus kolam gitu kan, ngurus balong gitu kan, ngurus sawah, sawah punya mertuanya gitu. Jadi yang tadinya dia orang kota banget, akhirnya jadi orang desa gitu loh Mi. Ya tapi mudah-mudahan ada kehikmah dan berkah yang akan dia dapatkan gitu. Mungkin suatu saat akan ada lagi kesempatan, tapi ya walahu alam nggak tahu gitu. Nah itu ya jadi itu pembelajaran aku banget sih Mi. itu Jadi sebenarnya eh, Allah tuh udah ngasih kesempatan gitu kan, tapi kitanya lalai lagi gitu kan, iya kasih lagi iya kesempatan, lalai lagi. Nah itu yang aduh ya Allah aku minta banget dikasih keselamatan gitu, jangan sampai iya seperti betul. itu. Kan sebenarnya kalau Allah sudah ngasih kesempatan kedua, ketiga itu udah Mm-mm. sebenarnya masih Oh itu udah masih maha untung sayang banget itu Allah. masih untung sama Allah saat ini hingga saat ini masih diberi waktu gitu ya di dunia. Iya Coba dah benar. kalau udah nggak ada waktu di dunia mau gimana lagi udah itu Mau gimana nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. ya. Yes, benar. Dan endingnya si orang ini tuh tidak menafkahi anaknya yang dari itu gitu kan, dari Mm, Will. Jadi ya memang banyak kesalahan yang akhirnya jadinya jadi bersifat zolim kan. mm, Bagaimanapun dia adalah seorang anak yang dilahirkan
dan itu kelahirannya dia tuh bukan keinginannya dia gitu kan. Ya, Mm-mm. namun karena dia dikasih sama Allah tidak ada penghasilan, jadi dia tuh kayak yang nggak mampu aja menafkahi gitu. Jangankan Mm. menafkahi anak dari Will itu, menafkahi keluarganya sendiri aja udah kesulitan nih. Nah, Mm-mm. luar biasanya nih, Mi, si wanitanya nih yang sebagai istrinya. Mm-mm. Ya mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat saya. Dia kan banyak memendam sakit hati yang luar biasa kan ya, Mi ya. Udah sama suami, terus si Will itu juga suka teror-teror gitu waktu dulu tuh gitu. Mm-mm. Dia tuh nggak lepas puasa loh, Mi. Nggak lepas Mm. puasa. Nggak lepas puasa, nggak lepas doa, nggak lepas tahajud ya, Mi ya. Mm-mm. Dan akhirnya apa? Anaknya itu sukses sekarang nih. Ya kalau bukan belum sukses sih, tapi kalau menurut aku udah kelihatan mau sukses. Jadi dia tuh cuman buka warung. Mungkin Abah pernah cerita kali ke Umi ya. Dia Mm-mm. cuman buka warung nih. Warungnya itu tadinya Aman. warung kecil, cuman meja semeja gini lah gitu. Mm-mm. Nah, lama-lama warungnya tuh membesar, membesar, membesar sampai omsetnya kebayang nggak di sebuah perumahan yang kecil dia bisa Mm-mm. beromset lebih dari 50 juta sehari loh, Mi. Wih, keren banget. Dan Masya tiap Allah. pagi si anak ini tuh luar biasa sedekahnya. Tiap pagi dia Mm-mm. memanggil tukang gorengan, pokoknya tukang-tukang yang pagi-pagi tuh suka jualan gorengan dan segala macam untuk Mm-mm. boleh ngambil dulu terigu, ngambil Mm-mm. dulu garam, misalnya gula apa gitu kebutuhan inti dari dia berjualan. Nanti sore Mm-mm. dibayarnya gitu. Tanpa ada Mm-mm. jaminan apapun ke tukang si gorengannya tuh. Mm-mm. Ih Mm-mm. bener hebat, Mm-mm. nah di situ dia berkahnya tuh di situ kalau kata aku. Jadi jadi memudahkan orang ya, memudahkan Iya, ngemodalin ya, ngemodalin usaha ngemodalin orang. orang yang nggak ada gitu kan, mereka berikhtiar dan nanti Iya. sore dikembalikan tanpa ada jaminan gitu. Masya Allah, Hmm. aku malah jadi belajar gitu. Dan si Mm-mm. anak ini tuh malah yang jadi mengangkat derajat orang tuanya. Si Mm-mm. anak ini tuh membeli rumah yang kan tadinya barengan tuh kan tinggalnya, Mm-mm. makanya bisa pindah ke desa itu karena rumahnya ini Mm-mm. tuh dibeli sama anaknya, Mi. Keren ya? Hmm. Masya Allah. Ya, 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 luar biasa ya. Jadi Ya setelah, disakiti oleh suaminya, diangkat mm, derajat oleh anaknya. iya betul. Masya Allah. Pastilah ada, itu kan buah dari kesabaran ya, Bu, sebetulnya Ya, kalau kita ya, mau ya. ini. Jadi setiap Mm-mm. setiap apapun yang kita lakukan sebagai amal soleh, kesabaran kan amal soleh, tawakal amal soleh, keikhlasan juga amal soleh gitu. Nah ini Ya, buah-buah dari kesabaran, keikhlasan, ketawakalan ini akan bisa rasakan dan petik mungkin di sini. Ada juga yang alokasinya di sini, ada juga yang nanti di sana gitu. Dan ya kalau misalnya sampai dengan saat ini ada teman-teman dari kita yang kok aku belum metik buahnya ya, kok aku masih kayak gini hidup aku ya. Ya mm-mm. udah yakini aja bahwa semuanya itu nanti tabungannya tuh banyak banget di sana gitu. Di sana tuh tabungannya banyak banget. Jadi ketika ke sana tuh udah benar-benar diperlihatkan eh, apa namanya bekal amal soleh yang banyak. Semoga itu jadi jalan Allah Ya, ridho untuk ya, eh, ya. apa ya memasukkan kita ke dalam surganya ya, Bu gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya, insya Allah segala sesuatu tuh yang jadi pembelajaran itu tuh yang harus menjadi remindernya kita. Jadi Mm-mm. aku tuh mungkin gini, oh mungkin kita belum dikasih kesempatan sama Allah, bisi aku tuh kayak orang itu gitu kan ya. Mia kan nggak tahu ya, Mia namanya juga kita Mm-mm. manusia yang suka nggak pernah luput dari hilaf gitu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. jadi aku tuh ngambil hikmahnya tuh di situ aja. Visi aku tuh kayak itu, visi aku tuh kayak itu gitu aja gitu. Tapi aku tuh Mm-mm. terus berupaya gitu untuk menata diri aku gitu, menjaga diri aku dengan keilmuan-keilmuan gitu kan. Sehingga bisa menghadapi situasi itu tuh jadi pagar buat akunya gitu kan. Itu mah Ya. paribasa dia tuh kan ibaratnya mungkin kurang ngaji, kurang kajian gitu kan, nggak deket sama Allah, tidak sholat apa kan, memang orangnya nggak gitu nggak jarang sholat apa gitu kan. Jadi ketika Mm. dikasih kesempatan sama Allah gitu lagi karena memang dari dirinya tidak ada perubahan untuk menjadi Mm-mm. lebih baik. Iya, iya, iya. Masya Aduh Umi, Allah. ini udah Terasa, Abu, sudah jam 9 kurang seperempat. Masya Allah. ya Mm. ya Oke, Ambu. alhamdulillah. Mm-mm. Mm-mm. Alhamdulillah ya, setiap apapun yang menjadi kisah
pasti jadi pembelajaran sih buat kita. Pembelajaran buat kita yang masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat dunia ini gitu ya dan berbuat banyak. Ya udah ambil kesempatan itu sebagai jalan untuk kita nambah bekal lah, walaupun mungkin bekalnya nggak seberapa, tapi ya udah Bismillah lah ya kita. Kadang kan kayak contoh uang jajan anak juga ya, uang jajan ini mah sederhananya, oh, masing-masing anak tuh dibekelin uang jajan ya, anak sekolah beda-beda kan, tapi Iya. si bekal itu ada yang si anaknya merasa ya Allah, Bismillah ya Allah cukup-cukupin gitu. Ya bisa cukup untuk menolong dirinya gitu kan. Ya berarti kalau bekal kita sedikit, dosa kita juga harus dipersedikit gitu kan maksudnya. Ya kan, maksudnya bekal amal Iya. solehnya kita sedikit, kita beramal solehnya aja kecil sedikit, ya minimal kita menghindari lah yang namanya maksiat gitu kan, yang namanya Ya. dosa, supaya kan sebenarnya kenapa pada akhirnya si bekal, misalnya katakanlah bekal kita tuh sedikit, tapi kok bisa cukup ya gitu. Eh, Contoh misalnya kayak kok bisa cukup karena di dalam perjalanannya gitu, dalam perjalanannya kita tuh eh, apa tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah gitu. Ibaratnya kayak gitulah Bu. Itu. Contoh bakalnya dikit tapi pengen belinya yang mahal-mahal. Ya iyalah pasti minus gitu kan. Kayak Aduh, gitu. nah obrolannya menarik ya Mia. Sebenarnya ini tuh jadi manjang karena itu tuh Ya, nyambung-nyambung juga ke anak aku kan si iya, Mukti iya. tuh sekarang kerja Mi gitu kan. Masya Allah Udah nih, kerja. Mukti kerja nih sekarang gitu. Dan lucu Heeh, banget dia ngobrolnya gitu kan. Dia kan kerja tuh heeh. di sebuah mall, salah satu mall Bandung gitu kan ya. Dan Heeh. yang dia pikirin tuh, aduh, sekarang kan mau lebaran ya, pasti banyak diskon-diskon katanya gitu. Gimana dong? Aku langsung kayak gini, kayak gue banget nih anak. Nurun. Ini mah gen emaknya ini mah. Sampai siapa bilang begini, kalau orang yang pikirannya menghabiskan uang katanya itu Hmm. tuh mentalnya miskin. Kita teh berdua teh diem aja. Iya, iya. Ah, ya kita pulang. Ya Allah, ya udah 10 menit lagi. Oke, Kita tutup teman-teman. dengan doa Yumi. Ya, yuk. Memang di setiap harinya obrolannya selalu menarik. Mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat teman-teman. Amin. Amin. Mudah-mudahan di setiap selipan apa kajian-kajian yang ini akhirnya nemuin ini ya, nemuin tadi arah pulangnya atau spiritualnya ya, aspek spiritualnya yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Oke, teman-teman, kita akhiri segmen ini dengan doa ya. Kita sama-sama siapkan waktu terbaik kita di 5 menit ini, 5 menit terakhir ini untuk bermunajat kepada Zat yang senantiasa memberikan kita nafas kehidupan, yang senantiasa memberi kita kebaikan, rezeki, keberkahan, kebelimpahan, rahmat, ampunan. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, pagi hari ini ya Rob, kami hadir di hadapan-Mu ya Allah, menengadahkan tangan kepadamu ya Rob, seraya menundukkan kepala kami ya Rob, seraya merendahkan hati kami ya Rob, bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau ya Rob. Apapun musibah yang menimpa kami di hari ini atau di hari-hari sebelumnya ya Rob, maka jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa tawakal atas ketentuan-Mu ya Rob, beriman terhadap qada dan qadar-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba yakin ya Rob, setiap kejadian yang menimpa diri kami ya Rob adalah semata-mata Engkau menyayangi kami ya Rob, dan Engkau tidak ingin kami tersesat ya Rob, atau terjerumus ke dalam lubang-lubang yang akan menghinakan kami ya Rob. Dari itu ya Rob, kami mohon ampunan dari ridho-Mu ya Rob, agar kami bisa menghadapi segala ujian dari-Mu ya Rob dengan penuh ketaatan dan ketawakalan ya Rob. Dan jika kami tidak mampu menghadapinya ya Rob, maka sudahilah ujiannya ya Allah. Sudahilah ya Rob, agar kami bisa kembali taat beribadah kepadamu, bermunajat kepadamu, dan bisa menghadapi segala halnya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pagi hari ini ya Rob, kami menyadari bahwa segala hal yang saat ini ada di sekeliling kami, yang selama ini Engkau titipkan kepada kami, adalah hanya sekedar untuk kami pergunakan sebaik-baiknya ya Allah. Maka ya Rob, jangan hadirkan di dalam diri kami ya Allah kecintaan terhadap dunia melebihi dari kecintaan kepada Engkau ya Rob. Jangan Engkau hadirkan rasa kecintaan kepada dunia ini melebihi kecintaan kami kepada Rasul-Mu ya Rob. Ya Allah, jika dengan paksa Engkau panggil, Engkau ambil apa-apa yang menjadi milik kami dan apa-apa yang Engkau titipkan kepada kami ya Rob, maka jadikanlah kami ridho terhadapnya ya Rob, dan jadikan semua itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kami ya Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirobbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.